Assalamualaikum, welcome to my channel teman-teman. Kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara membuat tas rajut selempang granny square segitiga. Oke, langsung saja kita mulai. Kita menggunakan benang polikilap 3 warna, ada lila, warna dusti, dan agak keemasan, yaitu gold, korek api, penanda, dan HP nomor 2 atau 3 ya. Oke, kita lanjut saja ke pembuatannya. Untuk awalan saya menggunakan benang warna lila atau ungu muda. Kita buat awalan yaitu membuat simpul terlebih dahulu. Maksud saya kita buat 12 SC magic ring. Ya teman-teman, ini 12 SC magic ring. Oke, ini teman-teman buat 12 SC magic ring. Ini saya skip aja ya. Lalu kita tarik ujung benang hingga lubang tidak tampak atau sudah mengecil. Setelah itu kita slip stitch. Setelah itu kita membuat 3 buah rantai untuk pondasi. Lalu kita buat DC ya untuk lubang yang selanjutnya. Ini kita buat 2 buah DC ya teman-teman, dan totalnya udah 3 dengan pondasi. Lalu kita buat 6 buah rantai. Lalu kita lampaui 1 buah lubang ya, kita lampaui 1 buah lubang, kita masuk ke lubang yang kedua. Lalu kita buat 3 DC berturut-turut masing-masing lubang. Oke, setelah jadi ini kita buat lagi rantai 6 buah atau 6 kali. Ini kita lakukan hingga menjadi 4 bagian, 3 bagian maksudnya ya teman-teman, karena dia segitiga, Lalu kita slip stitch dekat rantai yang ketiga dari pondasi. Lalu kita buat lagi pondasi 3 rantai. Setelah itu di tiap-tiap lubang DC yang tadi kita buat DC lagi sebanyak 2 kali. Lalu di lubang tengah yang besar ini tentang dekat rantai kita buat 3 buah DC terlebih dahulu. Oke, setelah itu teman-teman buat 6 rantai lagi untuk membuat sudut ini ya teman-teman. Oke, setelah jadi 6 rantai kita buat di lubang yang sama yaitu 3 DC. Oke, ini kita lanjut di dekat DC yang tadi. Ini tiap-tiap lubang kita isi 1 buah DC, jadi total yang ini ada 3 DC karena kita ngikut dari bawah ya, yang di bawah 3 jadi di atasnya juga 3. Oke, lalu nanti teman-teman di sini buat 3 DC, lalu 6 rantai 3 DC,
3 DC 3 DC 6 rantai 3 DC, dan lalu di slip stitch ya. Itu caranya sama seperti yang awalan, kita buat hingga 1 putaran. Ini udah saya skip aja, teman-teman langsung slip stitch di awalan tadi. Oke, ini akan saya putus benangnya ya teman-teman. Kita akan pergantian benang. Oke, ini akan kita putus menggunakan korek. Oke, kita lanjut babak selanjutnya dengan benang warna gold. Buat simpul terlebih dahulu, lalu kita masuk di sudut akhiran tadi dekat sini, karena di sini kita terakhir membuat. Lalu di sini kita masukkan ya, kita buat ini 3 buah rantai untuk pondasi. Sebenarnya caranya mudah, ini kita cuma penambahan di tiap-tiap sudut aja ya teman-teman. Ini masing-masing lubang DC yang di bawah kita isi satu-satu tiap lubang DC nya ya teman-teman. Teman-teman perhatikan, insya Allah mengerti. Setelah habis ini lubang DC, lalu kita akan selalu menambah 3 di sini. Kita buat 3 DC. Selalu ya teman-teman, dekat 6 rantai ini 3 DC. Lalu 6 rantai lagi. Setelah 6 rantai kita tambahkan lagi di lubang yang sama 3 DC ya. Intinya tiap sudut kita isi seperti ini, 3 DC, 6 rantai 3 DC. Jadi disitulah letak penambahannya supaya menjadi besar ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat ini hingga berapa kali putaran yang teman-teman inginkan. Oke, ini kita buat hingga 1 putaran ya, sampai sudut seperti itu juga. Lalu kita buat ini hingga ke sini. Oke, ini tinggal 3 DC lagi, kita lanjutkan. Oke, ini satu lagi. Oke, kita slip stitch ya di rantai yang ketiga dari awalannya. Oke, ini akan kita putus benang menggunakan korek api. Bisa kita rapikan menggunakan jarum tapestry ya. Lanjut ke babak yang selanjutnya menggunakan warna benang pink dusty. Kita buat dekat akhiran tadi 3 buah rantai atau 3 kali untuk pondasi ya. Oke, kita lanjut seperti biasa kayak tadi, tinggal ngikutin aja ya teman-teman. Ini tiap lubang pasti DC. Dan bertemu lagi rantai ini, kita buat 3 DC terlebih dahulu, lalu 6 rantai lagi dan 3 DC.
Oke, teman-teman, buat ini hingga 1 putaran atau 1 keliling. Oke, ini udah jadi. Sekarang kita tinggal babak terakhir, kita kembali ke warna lila atau warna ungu muda. Ini sebelumnya saya udah membuat simpul. Lalu kita masuk di lubang yang terakhir. Kita seperti biasa membuat pondasi terlebih dahulu. Buat 3 buah rantai, lalu DC tiap masing-masing lubang. Di sini agak ada perubahan ya teman-teman, karena ini udah akhirannya. Di sudut ini kita agak ada perubahan, yang tadi rantainya 6 sekarang akan kita ganti hingga menjadi 2 buah rantai karena dia udah terakhir ya. Kita buat terlebih dahulu di lubang ini 3 DC. Oke, setelah 3 DC ini akan kita buat 2 buah rantai ya. Oke, lalu 3 DC lagi. Oke, kita lanjut, ini masing-masing lubang kita isi dengan 1 buah DC. Oke, teman-teman lakukan ini hingga 1 putaran ya. Sekarang kita akan menambah 1 putaran lagi, tapi itu kita buat dengan cara back loop atau kita ambil hanya bagian belakang saja. Teman-teman perhatikan caranya. Itu kita buat terlebih dahulu pondasi. Yang biasanya teman-teman lakukan itu SC back loop, sekarang saya buat DC back loop ya. Itu bagian belakang. Ini kita isi masing-masing 1 DC tiap lubang. Walau teman-teman nanti bertemu rantai, tetap itu back loop ya. Oke, ini kita buat sampai hingga 1 putaran ya teman-teman, DC back loopnya. Oke, ini udah jadi ya teman-teman. Ini kita buat granny square segitiganya 2 buah ya teman-teman. Setelah itu kita akan menggabungkan atau menyatukan granny square ini agar bisa menjadi dompet atau tas lempang ya. Ini granny square-nya akan kita balik. Yang bagian luar kita kedalamin seperti ini, jadi yang bagian dalam kita keluarin. Lalu kita pasang penandanya. Ini di rantai ini kan kita buat 2 buah DC, jadi dekat awalan DC yang sini, dan seperti itu juga di bagian belakangnya di sini ya. Oke, sekarang kita gabungkan ini. Sebelumnya saya udah membuat simpul. Lalu kita masuk di sini di samping penanda, lubang samping penanda ya. Lalu kita tarik benang seperti ini. Seperti itu ya. Kita buat ini berulang-ulang hingga sampai 1 putaran 2 kali sudut ya. Oke, seperti ini ya.
Oke, saya hanya menunjukkan sampai ini saja ya teman-teman. Ini kita lakukan dari sini hingga ke sini, dan ini untuk resleting atau lubang masuknya ya teman-teman. Oke, ini udah jadi ya. Ini udah saya rapikan, udah saya ujung-ujung benang ini udah saya rapikan menggunakan korek ya. Lalu kita balik seperti ini ya. Oke, ini udah jadi. Teman-teman bisa kasih furing dan bisa menambahkan rumbai di akhiran di sudut bawahnya ya teman-teman. Oke, ini udah jadi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng ya teman-teman. Dan kita akan bertemu di video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Wassalam.